Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan PKK SMK kelas 12. Masih dengan saya Umi Cici Rahayu, dan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu perakitan produk. Sebelumnya, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, karena sekarang masih wabah ya. Dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang selalu diberkahi oleh Allah, dan semoga kita semua selalu sukses dan sukses yang berkah. Amin amin insyaallah. Amin. Kali ini kita akan membahas yaitu kompetensi dasar kita, yaitu 3.13, yaitu menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Kemudian untuk keterampilannya kita akan membahas yaitu melakukan perakitan produk barang atau jasa. Bicara tentang perakitan ya, untuk lini perakitan ini merupakan salah satu metode produksi yang paling umum ya, paling umum dijumpai pada produksi massal, yang mana terutama produksi massal untuk produk-produk tertentu seperti laptop, kemudian seperti sepeda motor, seperti mobil, seperti HP, dan gimana untuk prosesnya bisa lihat di channel ini sudah kami buat, yaitu untuk perakitan HP, perakitan mobil, perakitan sepeda motor ya. Silahkan dilihat di channel Cici Rahayu ya, yang mana semoga bisa menambah wawasan. Nah, kita ya bahas dulu biar kita paham apa itu perakitan ya. Barang dirakit itu banyak, dan sekarang kita bahas itu perakitan yang bicara tentang produk-produk perangkatnya, perangkat keras ya. Dan untuk perakitan itu sendiri ya, itu adalah suatu proses ya, adalah proses penyusunan, penyatuan beberapa bagian-bagian komponen. Jadi ada beberapa komponen, jadi disusun, disatukan menjadi suatu alat yang bisa berfungsi atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu ya. Jadi perakitan ini biasanya dilakukan di sebuah pabrik ya. Jadi barang-barang ini adalah barang-barang fabrikasi, yang mana pabrik itu adalah sebuah istilah penyebutan tempat yang digunakan untuk proses manufaktur ya. Apa itu manufaktur itu sendiri? Nah, manufaktur itu adalah suatu cabang industri ya, yang aplikasinya mengaplikasikan yaitu peralatan dan tenaga kerja, dan suatu medium untuk mengubah bahan mentah dari mentah untuk menjadi barang jadi, yang mana tentunya memiliki nilai jual ya. Nah, di sini kita akan coba pahami ya step-step untuk kegiatan-kegiatan dalam proses manufaktur ada apa saja ya. Biasanya yang pertama itu adalah pemasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, tergantung produk apa. Apakah sepeda motor, ataukah mobil, ataukah HP gitu ya, apakah laptop gitu ya. Ini tergantung produk yang dirakit ya. Jadi pemasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Kemudian yang kedua ini adalah proses pengencangan gitu ya. Apakah dikencangkan bautnya ya untuk sepeda motor ya, ataupun laptop gitu ya, ada baut-baut gitu ya, maka ini ada proses pengencangan. Kemudian ada yang ketiga adalah proses inspeksi. Proses inspeksi ya, itu adalah proses yang dibutuhkan
Dalam apa? Dalam pengendalian kualitas produk manufaktur ini. Untuk apa? Untuk mencapai ya, yaitu keseragaman kualitas produk dan standarisasi produk itu sendiri. Jadi produk yang dihasilkan dari proses manufaktur ini terstandarisasi, yaitu sama. Kemudian yang keempat itu adalah pengujian fungsional. Ya, pengujian fungsional ini adalah yaitu untuk jenis pengujian yang fungsinya itu adalah untuk melakukan verifikasi, ya, verifikasi bahwa seluruh fungsi aplikasi pada perangkat bisa dijalankan. Laptop butuh dicek ya fungsi-fungsinya, tombol-tombolnya gitu ya. Kemudian bagian-bagiannya. Untuk sepeda motor ya itu juga dicek ya, kena mesinnya, suaranya itu ada di channel yang sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Silakan dilihat. Untuk mobil pun seperti itu. Itu untuk pengujian fungsional. Kemudian selanjutnya apa kegiatannya, yaitu pemberian nama atau label. Seperti yang dibahas untuk perakitan sepeda motor gitu ya, itu ada pemberian nama atau label dan ini disesuaikan dengan wilayah masing-masing dan ini gunanya adalah untuk pengurusan surat menyurat. Kemudian yang keenam itu adalah pemisahan hasil perakitan. Nanti ada hasil perakitan, yaitu perakitan apakah dia gagal produk, apakah ini produknya bagus ya, seperti yang pernah kita bahas di bab 1 ya. Dan ini adalah salah satu kegiatan perakitan karena bisa jadi ada produk yang gagal. Kemudian ya, selanjutnya adalah pengepakan atau penyiapan untuk pemakaian akhir. Ya, ini berarti suatu proses yang menunjukkan produk untuk siap untuk dipasarkan itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi memahami apa jenisnya gitu ya. Kemudian bagaimana kelemahan dan kekurangan. Nah, lanjut gitu ya. Kita akan bahas terkait tentunya ada prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui untuk perakitan itu sendiri. Prinsip perakitan ya ini bisa diambil dari prinsip yang dilakukan oleh Henry Ford ya. Beliau adalah pendiri perusahaan mobil Ford, yang mana ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan perakitan ya, mengambil prinsip ini. Yang pertama itu adalah meletakkan peralatan atau pekerja itu sendiri dalam urutan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu terurut ya, terjadwal ya, tersistematis atau operasional sehingga setiap bagian-bagian atau komponen itu dapat dipasang secara berurutan sampai proses akhir ya. Lebih jelasnya silahkan lihat perakitan dari HP ataupun sepeda motor atau mobil di channel ini. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah prinsip yang kedua, tentunya pastikan area kerja untuk pekerja ketika memasang komponen itu dibuat senyaman mungkin ya, sesuai SOP, tidak membahayakan pekerja ya, sehingga apa? Sehingga pekerja dapat mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang tentunya produk ini berjalan di atas conveyor ya. Conveyor itu apa? Sebuah alat yang berjalan ya. Kemudian selanjutnya itu ternyata proses ini ada kelemahan dan keuntungan. Semua yang ada di muka bumi ini ada dua sisi ya. Ada siang ada malam ya. Sama juga sistem perakitan ini ya, ada keuntungan tentunya ada kelemahan. Kita bahas dulu kelemahan perakitan. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu adalah pekerja itu akan merasa terasing karena dia di sub-sub yang sudah ditentukan dan mereka akan melakukan pekerjaan itu terus-menerus ya, sehingga dan pekerjaan yang sama ya,
sepanjang hari dia jam kerjanya itu, maka biasanya pekerja itu akan merasa jenuh. Nah, itu kelemahan. Nah, kemudian apa sih keuntungan perakitan ini? Ya, perakitan ini keuntungannya adalah yang pertama, pekerja tidak perlu mengangkat beban berat karena produk yang mau dirakit itu berjalan di atas conveyor. Kemudian kedua, tidak ada posisi membungkuk. Jadi dibuat sesuai ya dengan kondisi pekerja yang tidak membuat pekerja itu banyak gerak gitu ya, dan menyebabkan kelelahan fisik dalam bekerja, maka dibuatlah ini tidak ada posisi membungkuk. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak memerlukan pelatihan khusus ya dalam penggunaan assembling ya. Kemudian yang keempat, pekerja sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang karena itu saja. Kalau semua dilakukan itu saja, itu akan semakin lihai kan itu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah manfaat lainnya, yaitu tentunya meningkatkan produktivitas yang cukup signifikan karena semuanya terjadwal, sistematis ya, dan itu berjalan di atas conveyor. Jadi produk itu berjalan di depan para pekerja itu. Jadi produktivitas itu bisa diukur ya, sangat cukup signifikan sekali. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa sih jenis perakitan ya? Secara umum ya, ini secara umum jenis perakitan itu ada dua, yaitu yang pertama adalah secara manual. Secara manual ini adalah perakitan yang sebagian besar proses itu dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan sederhana tanpa alat bantu yang spesifik atau khusus. Contohnya, ya, karyawan pabrik mobil yang mana dia merakit bagian-bagian mobil. Karyawan yang merakit ya bagian-bagian mobil. Ya, pekerjaannya adalah manusia. Kemudian karyawan pabrik pongsel merakit bagian-bagian pongsel. Ya. Nah, perakitan ini masih dipilih. Ya, kenapa? Karena masih ada beberapa tindakan yang belum dapat diserahkan pada mesin ataupun robot. Atau ada alasan lain, misalnya karena besarnya dana yang harus dikeluarkan pabrik untuk memperoleh teknologi yang cukup canggih untuk melakukan tugas tersebut. Nah, makanya masih dipilih oleh perusahaan. Nah, jenis yang kedua itu adalah perakitan secara otomatis. Perakitan secara otomatis ini adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis secara elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Nah, jenis lini perakitan yang otomatis ini dimanfaatkan yang memanfaatkan mesin-mesin yang bekerja secara otomatis dalam melakukan proses perakitan. Jadi yang melakukan itu adalah mesin, ya, mesin ataupun robot. Yang mana desain dari mesin perakitan menentukan waktu siklus dan akurasi dari proses produksi. Ya. Nah, jadi tidak meleset karena semuanya terotomatis dan pakai mesin. Ya. Nah, teknologi ini biasanya untuk produk-produk yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Desain produknya terstandarisasi dan komponen-komponennya biasanya relatif terbatas. Nah, ini yang biasanya yang pakai perakitan otomatis. Nah, kemudian untuk jenis ya perakitan ini otomatis di sini ada jenisnya, yaitu secara produknya tunggal ataukah produknya seri ya. Produknya tunggal itu yang mana produknya hanya satu jenis yang dirakit.
Kalau produknya itu produk seri, yaitu jenis perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Misalnya itu adalah perakitan produk elektronik, perakitan motor dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita bahas ya, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Apa itu? Ya, yang pertama itu adalah dari jenis bahan yang mengalami perakitan. Yang mana di sini jenis bahan ini mempunyai sifat khusus ya, sifat khusus sehingga sewaktu dilakukan perakitan jenis bahan harus diketahui sifatnya. Apakah dia sifatnya lentur gitu ya, ataukah kaku ya. Maka ini dari bahan apa? Apakah dari plastik, apakah dari plat gitu ya. Karena apa? Karena ini nanti berhubungan dengan pemilihan metode penyambungan. Kemudian yang kedua, itu adalah kekuatan ya. Harus diperhatikan adalah kekuatan yang dibutuhkan. Kekuatan ini sendiri adalah pertimbangan yang dibutuhkan untuk suatu konstruksi. Ketika kita merakit, membangun ya, sebaiknya ini memang dihitung ya, dihitung sewaktu merencanakan konstruksi produk ya, yang mana sambungan yang akan dikerjakan. Jangan sampai nanti dalam kekuatannya ini gitu ya, ternyata tidak bisa mobil ini eh, dirakit untuk penumpangnya 4 ya, penumpangnya 4. Ternyata kekuatan mobil ya, kekuatan mobil ini hanya bisa untuk 3 orang ataupun 2 orang gitu. Kenapa? Karena melesetnya tidak dihitung sewaktu merencanakan konstruksi. Maka untuk kekuatan itu sendiri itu dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk ini suatu perakitan itu sendiri. Maka silakan gitu ya untuk dihitung ya, dihitung. Apapun itu produk yang akan dirakit, ya, dirakit. Kemudian yang ketiga yaitu metode penyambungan. Metode penyambungan. Untuk metode penyambungan ya, ini eh, jangan sampai kita salah memilih metode penyambungan. Kenapa? Akan mengakibatkan komponen yang kita sambung, yang kita rakit ini hasilnya kurang baik ya, atau memungkinkan akan terjadi kerusakan ya. Misalnya gitu ya, ketika penyambungan komponen dari plat baja besi tipis, jika menggunakan sambungan las ya, las plat, maka akan dapat tersambung kuat dan rapat. Namun sebaliknya, ketika plat itu akan melengkung akibat pengaruh panas pengelasan. Maka pemilihan metode caling ya, atau refitting atau las tahanan mungkin lebih baik hasilnya dari pengelasan biasa itu sendiri. Nah, ini metode penyambungan. Kemudian yang keempat itu adalah pemilihan metode penguatan ya. Penguatan ini sendiri bertujuan untuk memberikan kekakuan pada plat yang mengalami proses pembentukan atau dalam penyambungan tadi. Jadi butuh ada ini penguatan. Misalnya gitu ya, dalam pembentukan silinder, ya, silinder dari bahan plat tipis, maka tepi tepi silinder itu akan menghasilkan ketajaman dan mudah lentur tentunya karena dia dari plat tipis. Maka kondisi ini akan memberikan pertimbangan bagi kita untuk menambah kawat pada tepi silinder tersebut. Kenapa penambahan kawat ini? Dengan lipatan akan memberikan tepi plat menjadi tidak tajam dan akan menjadi kuat. Ya, itu salah satu pertimbangannya. Kemudian selanjutnya ya, kelima adalah penggunaan alat bantu perakitan. Untuk alat bantu perakitan ini memang harus dipertimbangkan ya, berdasarkan tentunya bentuk-bentuk konstruksi yang akan kita rakit.
Yang mana alat bantu ini ya terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar ya. Alat bantu dibutuhkan seperti misalnya jing, fiktur ya. Yang mana alat bantu sederhana yang dibutuhkan diantaranya itu adalah klem penjepit, mal-mal dan sebagainya. Jadi masih butuh dengan alat bantu ya dalam perakitan itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam itu adalah interchange ability. Apa itu? Kita nyebutnya itu adalah toleransi. Ya. Yang mana dalam perakitan ini tentunya dipertimbangkan dasar pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Jadi patokan dasar dalam perakitan harus ditentukan terlebih dahulu ya. Patokannya sebagai acuan dasar untuk merangkai komponen yang lain. Jadi di sini ini bisa untuk sifat mampu ditukar ya, mampu ditukar ya toleransi itu sendiri dengan apa komponen gitu ya, komponen yang lain. Kemudian selanjutnya itu adalah bentuk atau tampilan produk yang kita konstruksi dalam proses perakitan ini sendiri. Untuk tampilan suatu produk ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi terhadap tentunya nilai jual. Nilai jual produk itu sendiri. Yang mana tampilan pada dasarnya itu diawali dari gambar atau desainnya ya, yang mana tampilan ini disesuaikan dengan tentunya penggunaan konstruksi itu sendiri di lapangan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ergonomis. Apa itu? Ini adalah kesesuaian antara produk dengan kenyamanan si pemakai. Ya, artinya adalah produk ini digunakan tidak menimbulkan kebosanan, tidak menimbulkan eh, kelelahan atau cepat lelah atau lebih parah lagi yaitu membahayakan si pemakai. Jadi ini perlu dipertimbangkan ya ketika konstruksi yaitu untuk faktor ergonomis. Nah, yang terakhir itu adalah finishing. Pekerjaan akhir untuk bagian yang sangat penting dalam proses perakitan itu sendiri. Kenapa finishing ini sendiri? Ini merupakan suatu kegiatan perakitan yang memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Apakah misalnya untuk mobil gitu ya, mobil itu eh, pengecatannya ataupun diberikan stiker atau yang lainnya gitu ya. Jadi finishing ini berhubungan dengan yaitu tampilan ya terhadap nilai jual produk yang sedang kita konstruksi atau kita rakit. Oke, seperti sampai sini dulu ya, akan kita sambung di bab perakitan produk part 2 ya, tentang metode dalam perakitan. Insya Allah akan kita sambung eh, besok ya, insya Allah ya. Sampai sini semoga paham semua dan semoga kita semakin menambah ya, ilmu dan wawasan kita terkait proses perakitan produk ini. Insya Allah akan kita tambah lagi wawasan kita, ilmu kita yang akan datang dengan pembahasan metode dalam perakitan. Maka jangan lupa stay tune di channel ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, tentunya share dan jangan lupa kasih komen kalau memang ada apa yang kami sampaikan itu ada yang salah gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Dari sini kami akhiri. Terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat.
Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.